Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang berbahagia, sesuci apapun manusia di dunia ini, sekaya apapun manusia di dunia ini, setinggi apapun jabatan manusia di dunia ini, mereka tidak bisa meninggalkan dirinya adalah seorang manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, tidak menciptakan orang kaya, tapi Allah menciptakan manusia. Kaya, pejabat, atau Ustadz Habib sekalipun, itu nama yang diberikan oleh manusia. Bahkan kalau kita belajar tasawuf, saya Ahmad Bulai itu tidak ada. Saya lahir tanpa nama. Yang bikin saya dalam rahim ibu saya adalah Allah. Ketika keluar lalu dikasih nama sama orang tua saya. Nama ditempelkan di badan saya, yang sebenarnya saya tidak ada. Yang ada adalah sesosok manusia. Hari ini kita akan melihat bagaimana para nabi pun tidak meninggalkan, dalam tanda petik, ada rasa kemanusiaan. Bahkan manusia rasa yang sama seperti kita rasakan, sekalipun itu seorang nabi. Cerita Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan para penyihirnya Fir'aun, Allah gambarkan dalam surah Toha, saya lupa ayat berapa. Fa'aujasa binafsihi khifatan Musa faqulna la takhaf innaka antal a'la. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan fa'aujasa fi nafsihi khifatan, fa'aujasa Musa khifatan fi nafsihi. Ini kalau mau diambil pakai bahasa Indonesia, fa'aujasa menyembunyikan fi nafsihi, di dalam dirinya, hatinya, khifatan, rasa takut Musa. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa udah jadi nabi, dijamin oleh Allah, tapi ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, ada bahasa khifatan, ketakutan, ada rasa takut. Sebabkan ceritanya Nabi Musa sendiri, kemudian tukang sihirnya 40 orang. Yang Nabi Musa nggak tahu harus berbuat apa ketika tukang sihir dilemparkan kambang-kambangnya kemudian menjadi ular. Itu Nabi Musa bingung tuh. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kan yang enak mah apa kalau jadi nabi? Yang enak mah gua nabi, gua rasul, aman, backing gua Allah. Baru tukang sihir, gurunya tukang sihir hancur. Tapi enggak, tetap aja sebagai manusia ada rasa takut di dalam jiwa diri Nabi Musa. Manusia apa? Bagaimanapun manusia. Lalu Allah bilang, faqulna la takhaf, kami katakan enggak usah takut Musa, innaka antal a'la, lu yang menang. Kira-kira begitu. Ente yang bakal menang, enggak usah khawatir. Tapi tetap aja ada rasa takut. Orang berani itu bukan orang yang enggak punya rasa takut, Pak, tapi bisa menyembunyikan rasa takut. Nah, itu yang disebut dengan manusiawi. Nah, yuk kita lihat bagaimana sedihnya Nabi Nuh ketika anaknya Kan'an tenggelam. Apa kata Nabi Nuh ketika ngadu sama Allah? Wa nada Nuh rabbahu qala ya rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ketika Kan'an tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, itu anak saya, itu keluarga saya. Inna ibni min ahli, anak saya termasuk keluarga saya. Wa inna mau'daka, janjimu pasti benar. Coba, sebagai seorang ayah, udah jelas Kan'an nggak mau beriman sama bapaknya. Udah jelas Kan'an disuruh naik, ya bunayyar kamu ma'ana, sini naik perahu sini. Kata anaknya, enggak, saya mau naik ke gunung aja. Anak brengsek, kira-kira gitu. Sekalipun tuh anak brengsek, tapi ketika tenggelam ngadu sama Allah, ya Allah, anak saya itu anak saya. Bagaimanapun Nabi Nuh adalah manusia. Nah, cerita Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf, nangis kan?
Sampai air matanya itu bikin dia buta. Layak zununi andro, saya berduka cita kalau anda bawa Nabi Yusuf ini. Khawatir entah kamu bawa Yusuf, kamu main-main, Yusuf dimakan serigala. La akalahu zikbu wa antum ghafilun. Dimakan serigala dan kamu lari terhadap Yusuf. Tetap coba, seorang nabi punya anak nabi, rasa takutnya ada. Ini bagaimanapun mereka juga adalah manusia. Nah, Nabi Ibrahim Pak, ketika disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail, berapa kali sampai diulang? 3 kali. Lah harusnya kan kalau sudah ngimpi suruh motong, yakin dari Allah, udah besok tinggal tarik aja sini nggak apa-apa. Suruh motong belum Allah, enggak. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Malam ini ngimpi, besok ngimpi lagi, apa iya ya? Besok ngimpi lagi, sebab tetap aja seorang ayah, apa iya saya harus menyembelih anak saya? Terakhir untuk menguatkan, dia musyawarah sama anaknya Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Ketika Ismail bilang, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja, saya jadi orang-orang yang sabar. Baru tetap aja Pak, seorang ayah Nabi disuruh menyembelih anaknya, ada rasa nggak tega. Namanya juga Pak, kita manusia, teman kita manusia, istri kita, istri nggak rame berarti ya. Istri di rumah kita adalah manusia, anak kita manusia. Seorang petugas kebersihan Pak, kalau kemudian dikasih senyum sama yang punya rumah, sehat, puasa, lancar, alhamdulillah, sehat selalu deh ya. Senang bener itu petugas kebersihan. Walaupun derajatnya dalam tanda petik dalam berbagai macam orang bilang itu rendahan, tapi dia akan bahagia ketika diberikan senyuman. Kenapa? Dia adalah seorang pengemis yang datang ke rumah kita, assalamualaikum, dikasih walaupun pesannya cuma 2.000 rupiah, sekalipun cuma 1.000 rupiah, dia akan bahagia. Kenapa? Sebab dia adalah manusia. Setiap manusia akan bahagia kalau diberikan sesuatu. Itulah manusia. Maka tugas kita ketika lihat teman kita, istri kita, anak kita, ibu melihat suaminya, tetangga kita, yuk lihat dia adalah manusia. Ada sebuah hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sampai kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Itu namanya manusia. Nah, secara pribadi Pak, saya pernah dalam tanda petik gitu ya, sejarah jadi ustadz, sejarah jadi tukang ngomong. Ustadz itu Pak, itu jabatan yang bapak-bapak berikan, bukan Allah berikan. Yang Allah berikan itu manusia. Jadi bapak nggak bisa bilang ustadz sih begitu. Iya Pak, pada level ilmunya, tapi tetap aja dia adalah manusia. Coba bapak bayangkan kalau bapak seperti saya begini, kemudian diundang ceramah, kemudian dia amplopin isinya recehan 2.000. Bagaimana Pak rasanya? Kita pegang tuh, kita pegang Pak, amplopin. Di kepala kita nih, banyak banget. Pas di rumah diri itu Pak, 2.000-an. Bagaimana rasanya? Walaupun diberi, tapi rasanya kok, itu namanya memanusiakan manusia. Tidak, saya pernah diundang acaranya batal, saya nggak dikasih tahu Pak. Saya sampai nggak ada orang. Saya bilang, ini bapak siapa? Kan security-nya di sebuah sekolah. Saya diundang untuk ceramah, nggak jadi Pak. Minggu depan acaranya. Loh, kok saya dapat konfirmasi ya? Nggak tahu Pak. Datang orang pakai, maaf Pak, bapak siapa ya? Saya di sini Pak, minta maaf Pak. Saya kepala sekolahnya. Yang datang ke rumah bapak siapa? Ada guru sini. Nggak dikasih tahu Pak, nggak minta maaf Pak, minta maaf ya. Minggu depan Pak. Oh ya minggu depan. Tapi mohon maaf Pak, kayaknya penceramahnya bukan bapak ya. Minggu depan penceramahnya bukan saya Pak. Oh, itu kalau bicara malu kita. Sayang gua ustadz jadi tahu diri. Oh marah itu saat itu. Coba. Ngundangnya datang Pak, ngundangnya datang ke rumah, ngasih undangan, datang ke rumah, ngebatalinnya kagak bilang. Ini kurang memanusiakan manusia. Nah, ya kalau batalin datang lagi ke rumah kan ya.
bawa parcel. Iya, itu namanya kan minta maaf Pak Ustaz, minta maaf, ini segera minta maaf. Apa kayak itu namanya? Paling tidak itu memanusiakan manusia. Maka saya sering bilang kan, bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau hajatan nutup jalan, datang ke tetangganya. Tetangga kita manusia, punya mobil, punya motor, karena keperluan. Tapi kita harus nutup jalan. Jangan hanya ke RT, ke RW, ajak RT-nya datang. Assalamualaikum, besok mau hajatan ini. Datang dari Kamis, hari Sabtu mungkin jalan ditutup. Minta maaf ya, minta maaf ya. Itu namanya kita memanusiakan tetangga kita sebagai manusia. Nah, ada besan datang jam 1, ada petasan, minta maaf ya kalau berisik ya. Itu namanya memanusiakan manusia. Ini yang kurang sama kita sekarang. Jalanan engkong gua. Dari dulu juga udah di jalanan, yang kata mau pindah dari sini. Enak bener. Nah, yang lagi rame apa Pak sekarang? U20 kan batal lahirnya di Indonesia. Ketika dilihat tulisan dari FIFA tidak menyinggung Israel Pak. Yang disinggung itu kelihatannya kemarin yang terjadi kerusuhan waktu di Kanjuruhan. Itu yang jadi masalah. Sebab dilihat kelihatannya, mohon maaf, pemerintah kita tidak memanusiakan manusia. Itu orang meninggal ratusan loh. Tapi kasusnya begitu-begitu aja, selesai begitu aja. Waduh, ini besok pemain sedunia kemarin. Ini bukan Israel kayaknya, bukan. Dilihat, wah nggak beres nih kalau terjadi lagi khawatir. Dia juga nggak mau Pak FIFA nanti bermasalah di mata dunia. Bisa banyak kagak dipercaya sama dunia. Nah, karena dilihat tidak memanusiakan manusia. Kalau kata pengkritik Najwa Shihab, ada yang dihukum ringan, ada yang dibebaskan, tidak ada yang bertanggung jawab. Kali itu ada pengurus PSSI yang mengundurkan diri, ada kali menteri olahraga, enggak juga. Mungkin dikhawatirkan dianggap tidak memanusiakan manusia. Pak, anak itu manusia. Maka saya sering bilang, mendidik anak itu tergantung umurnya. Kalau anak TK Pak sering dipuji, sering digendong. Anak saya Pak kelas 3 sekarang, di kelas 3 SD. Itu kalau bangun nyaur, masih saya bangunin, masih saya gendong Pak. Mana kamarnya di atas. Bangun sahur, saya gemblok Pak. Sebab ini manusia sedang belajar puasa. Kita juga manusia. Dulu Bapak pernah kecil nggak? Pernah bohong nggak mau puasa? Yang mau kerupuk ke kamar mandi siapa? Dicelep dulu biar nggak nyari. Kita pernah kecil, kita tahu bagaimana. Anda manusia. Dulu Bapak kita pernah salah, kritik Bapak kita dalam tanda petik, jangan diulang lagi. Sebab anak kita adalah manusia. Umur 3 tahun perempuan belum haid wajib puasa? Enggak, ketika dia puasa luar biasa. Bolong 2 hari udah keren Pak. Karena dia nggak wajib puasa. Itu manusia namanya. Jangan dipaksa anak kita. Lah umur 7 tahun kelas 1 SD diwajib puasa nggak? Belum, sekarang dia puasa dapat 5 hari jebol, keren Pak. Itu manusia namanya. Anak saya kalau bangun tuh saya bilang setelah tahajud dulu ya Binda, setelah tahajud. Ini di 2 hari nggak mau tahajud. Aku malas lah tahajud, ya udah nggak apa-apa. Kita aki-aki, jarang tahajud. Dia udah mau aja disembahyang luar biasa. Kira-kira itu memanusiakan manusia. Pak, istri perempuan adalah manusia yang girang banget kalau dibagi duit mau lebaran. Betul. Manusia. Nah, kira-kira bapak kalau lebaran dikasih duit senang? Senang banget. Istri begitu Pak. Tadi tidur kayaknya situ dan lebaran melek. Istri kita adalah manusia perempuan yang suka dipuji, suka dirayu. Jangan tinggalkan itu kepada istri. Maka bahasa Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perbaiki mereka. Kalau dia dandan, dia berhias, beda dikit, puji Pak. Aduh, kok bisa secantik ini istri gue? Kemarin nggak begini kemarin? Kata bininya prek. Ada maunya, kasih duit sih. Jadi sekali lagi, itu memanusiakan manusia. Tetangga adalah manusia, semuanya manusia. Saya kadang-kadang bercanda. Kalau ada ustadz-ustadz tuh suka mimpin tahlil segala macam, di depannya ditaruh pisang gede, apel gede, nggak bakal dimakan. Padahal juga manusia Pak, malu Pak. Ya mohon maaf nih, ada buka puasa bersama misal di sini. Kemudian saya diundang, di depan saya ada pisang satu sisir, ada apel, ada jeruk gede-gede. Saya nggak makan Pak, saya malu. Iya, malu. Itu memanusiakan manusia.
Maka dari dulu saya bilang, kalau di kampung saya dulu, guru saya Kiai Mursyid Almarhum, saya bilang bawain ke rumahnya sebelum acara habis isya, ba'da asar, dibawain ke rumahnya biar dia bisa makan sama anak istrinya yang pisang satu. Entar ketika acara sediakan sama seperti orang lain. Sebab kita kadang-kadang merasa ingin menghormati, tapi juga manusia, Pak. Dia malu. Itu namanya kita memanusiakan manusia. Ustadz juga manusia. Kalau Ustadz coba, mana apel yang nggak ada pisaunya, Pak? Tahlilan ini ya, Nah, maka lihat, yuk kita lihat. Perintah-perintah di Al-Quran itu rata-rata memanusiakan manusia. Coba, perintah memaafkan, kan? Yang wasarimu ila maghfiratin min rabbil jannatin, bergegaslah kepada ampunan dan surga yang arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, dipersiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa? Salah satunya wal afina 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Teman salah, kita salah sama teman, kemudian kita bilang, aduh saya minta maaf. Udah, nggak apa-apa. Oh lega benar hati. So, memaafkan itu memanusiakan manusia, sebab tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak. Maka Bapak Ibu, kalau salah sama anak, minta maaf. Anak kita manusia, dia akan bangga ketika ibunya dan bapaknya minta maaf. Nah, nanti liburan sekolah kita jalan-jalan ke Korea. Apa ke Korea? Korea kayaknya. Nah, nanti kita jalan-jalan ke Bali. Ternyata uangnya sudah ada, cuma nggak bisa cuti di pabrik, nggak bisa izin di pabrik. Udah kumpulkan anak. Nah, minta maaf. Ini sudah ada uangnya, tapi ya minta maaf. Mau kemana, Pak? Tuh anak luar biasa. Sebab boleh jadi anak itu udah cerita sama temannya, Pak. Oh iya. Ketika bapaknya ngomong, anaknya bilang sama temannya, aku mau ke Bali. Ternyata nggak jadi kan? Minta maaf. Jadi anak juga ketika kesananya nanti enak ngomong sama temannya. Nah itu sebab anak kita juga manusia. Ini memanusiakan manusia. Di Al-Quran Pak, hampir, jangan-jangan tidak ada, nanti dicek. Tidak ada ayat suruh kita minta harta kepada orang lain, tapi yang adanya adalah memberi kepada orang lain. Sebab meminta menyakitkan manusia, tapi memberi menyenangkan manusia. Itu namanya memanusiakan manusia. Cari Pak ayat di mana Bapak suruh minta. Yang suruh minta ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu. Kalau kamu nggak tahu ilmu, minta. Tapi mintalah harta, nggak ada. Yang ada, berikan hartamu. Wa anfiqu, nafkahkan hartamu. Kenapa? Sekali lagi, meminta kadang-kadang menyakitkan orang lain, tapi memberi dipastikan menyenangkan orang lain. Itu namanya memanusiakan manusia. Apalagi ayat di Al-Quran. Doakan. Nabi pernah minta doa sama Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin umroh. Umroh iya, kata Nabi, ya ukhayya la tansana fi du'aik. Wahai saudaraku, jangan kau lupakan doa kami dalam doa-doamu. Coba, Sayyidina Umar bin Khattab minta doa. Teman mau berangkat umroh, teman mau berangkat haji besok nih. Mulai bulan Mei akhir sudah mulai ada yang berangkat kloter pertama. Alhamdulillah teman-teman kita yang sudah terlambat selama 3 tahun, insya Allah besok berangkat. Selanjutnya kita insya Allah, amin, dengan cara apapun. Ya Ustaz, saya mau nggak bisa pergi haji. Pergi haji itu urusan Allah, panggilan Allah. Ada aja jalannya, insya Allah. Nggak bisa yang antri, yang plus kan antrinya cuma 5 sampai 7 tahun, yang 150 sampai 200 juta. Atau yang langsung namanya Puroda. Ada bisa namanya Puroda, langsung hari ini bayar, hari ini berangkat. Berapa duit? 500 juta. Murah Pak, kalau Bapak punya duit 100 miliar. Yang bikin mahal karena kita nggak punya duitnya. Betul. Tuh di jalanan tuh Pak, yang pada bukan yang dagang takjil Pak, itu ada namanya lontong Pak. Lontong 3.000, murah. Ada duit kita 10.000. Lontong 3.000, mahal. Duit kita cuma 2.000. Mahal murah tuh tergantung Pak, punya duit apa kagak. Itu aja. Nah, dah, coba. Yang ada minta didoakan ada, tapi minta harta nggak ada. Memaafkan. Apalagi ayatnya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Sebab menolong orang pasti memberikan bahagia buat orang lain. Tolongin gua dong beliin tiket.
buat lebaran gua nggak bisa beli tiket nih, harus online, tolongin gua dong, tolongin. Yang di mana? Gambir kemana? Ada tanggal sekian ini tolongin dong. Oh, yang ditolongin senang bener tuh. Itu namanya memanusiakan manusia. Saya Pak termasuk orang yang gaptek, Pak. Saya termasuk orang yang kalau suruh bayar apa-apa tuh pakai itu suka nanya dulu nih bagaimana caranya. Karena kan zaman itu zaman yang seumuran sama saya, ini zaman perubahannya luar biasa. TV hitam putih ke warna zaman kita, ya. Telepon dari mulai yang diputer-puter, sampai pakai duit, sampai pakai kartu, sampai hilang tuh teleponnya. Zaman kita, zaman yang lahir tahun 70-an. Tuh semuanya berubah semua. Sampai sekarang ada yang terbaru. Dulu kita kalau beli apa-apa harus jalan. Sekarang cukup di rumah puter-puter, pencet-pencet sampai itu orang belanja. Zaman kita berubah. Maka saya termasuk orang yang kalau di rumah tuh sama anak dianggap, Abi mah gaptek banget, nggak apa-apa dah, yang gitu punya duit. Daripada lu pintar-pintar nggak punya duit ya. Nah, masuk bapaknya lah. Nah, jadi ya sekali lagi coba, saling tolong menolong itu memanusiakan manusia. Subhanallah. Jadi sekali lagi nih, Islam mengajarkan dia mau nabi ada rasa takutnya. Fir'aun segitu hebatnya digambarkan tetap aja Pak. Ketika Nabi Musa, ini cerita boleh dipercaya boleh tidak, karena memang hadisnya riwayat orang bilang ini riwayat apa agak ke Yahudian. Nah, itu ketika dilempar ke Nabi Musa, keluar ular, gede ular, makanin ularnya tukang sihir. Itu Pak, kalau secara akal dalam ilmu kesihiran, mau pakai undang-undang kesihiran, nggak mungkin ular Nabi Musa bisa makanin ular tukang sihir. Kenapa? Sebab itu bukan ular, itu tambang Pak. Tambang dilempar jadi ular, sihir asalnya tambang. Ini tongkat dilempar jadi ular, asalnya tongkat bukan ular. Ini enggak, seakan-akan ular bohongan memakan ular bohongan. Nggak mungkin bisa dalam undang-undang persihiran. Tetap sihir namanya, tapi kok ini bisa? Ketakutan Fir'aun Pak. Biasanya dia buang air besar 40 hari sekali, sekarang sehari 40 kali. Takut juga Biar. Nah, sama Pak. Dia mau presiden, dia mau panglima, ada rasa takut. Mohon maaf Ustaz, emang Ustaz punya rasa takut? Ya ada juga Pak. Saya pernah sholat Allahu Akbar, sholat malam, istri saya buka pintu, cetrek, saya bilang, waduh, saya bilang mau jamaah nih, dia ke dapur ngidupin kompor, cetrek, puasa. Dah selesai ngelos, saya lihat kompor kagak nyala Pak. Istri saya buka lagi tidur, tadi siap. Tetap aja Pak, di sini ada rasa, walaupun saya terusin, alah setan. Sekalipun menurut saya bilang setan, di sini mah tetap aja Pak. Itu siapa? Pagi-pagi ketika habis subuh ngopi saya tanya, sayang kamu semalam bangun? Bangun. Enggak, jam setengah 4 bangun. Enggak, nyalain kompor enggak, sedep dah saya. Tetap Pak, ada rasa. Lah kalau buka pintu kan kita paham, kalau buka pintu cetrek jalan kita paham, di belakang kita ngidupin kompor gas kan ketahuan letak begitu. Saya bilang mau nyamuk kan, udah gak ada suara lagi. Lah tetap Pak di sini. Akhirnya besoknya saya bangun, saya tulak pinggang, kurang ajar lu ya, nggak ada orang udah, kurang ajar lu ya, gangguin Ustaz. Tetap aja ketika saya ngomong begitu dapat saya, kok jangan muncul pingsan. Nah, tapi kalau nanya, Ustaz percaya setan? Enggak, karena seumur umur gue belum pernah ketemu setan. Tuh kalau nanya Pak, sambil jalan pelan-pelan tetap aja hati kita rasa gitu. Hari manusia, takut miskin, takut susah, takut sakit, takut manusia. Maka tugas kita sama-sama semampu kita memanusiakan manusia, karena kiri kanan kita adalah manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yuk saling mengenal. Yang Jawa, yang Sunda, yang Betawi, yang Batak saling mengenal supaya kita bisa memanusiakan manusia. Maka kalau pakai level ini mohon maaf nih, teman-teman yang punya aliran ngucapin hari Natal nggak apa-apa, sebab itu memanusiakan manusia. Tapi kalau pada level syariat, kalau level syariat nggak boleh, sebab secara tidak langsung kita mengakui ada Tuhan Yesus. Nah, itu perdebatannya di situ. Sama kayak U20, jangan campurkan politik dengan olahraga.
Kata yang satu bukan soal itunya bang. Ketika dia main di sini pakai nama Israel, berarti kita Indonesia mengakui ada sebuah negara namanya Israel. Itu masalahnya. Nah, kan ada bola aja ada mazhabnya, ya kayak pikir ada mazhabnya. Semuanya tuh kira-kira begitu. Yuk, terakhir saya sampaikan kembali, sama-sama kita belajar dan terus berusaha untuk memanusiakan manusia. Sebenarnya bersabda, khairun nas man anfa'a lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sangat bermanfaat hidupnya kepada manusia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.